Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 24 April 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Dipilih Allah. Dipilih Allah. Firman Tuhan terambil dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih bahwa Engkaulah yang memilih kami dan bukan kami yang memilih Allah, yang membuat Allah itu bisa bersama dengan kami. Biarlah ya Tuhan kami memahami hal ini dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, dipilih Allah. Ada sebuah pertanyaan yang cukup menarik dari salah seorang anak sekolah minggu. Pertanyaan itu diajukan kepada guru sekolah minggu, mengapa manusia yang dipilih untuk diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, kenapa tidak makhluk yang lain? Misalkan mengapa tidak burung mungkin yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Atau ikan yang ada di laut yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Kalau seandainya burung dan ikan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, maka dalam keyakinan saya, yang baik burung maupun ikan, dia akan memiliki kemampuan-kemampuan seperti yang dimiliki kemampuan di dalam diri manusia. Namun tentunya ikan dan burung bentuknya tidak lagi seperti demikian. Dia akan punya tangan, dia akan punya kaki, dia akan punya kemampuan berbicara, dia akan punya kemampuan melihat, mendengar, kemampuan otak yang tentu yang terbaik. Tetapi mengapa manusia yang dipilih diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Karena itu memang adalah pilihan Allah. Kalau ada pertanyaan, kenapa Adam dan Hawa yang diciptakan sebagai manusia pertama dan kedua? Kenapa tidak yang lain? Kalau Tuhan mau ciptakan yang lain, siapapun namanya, mungkin bukan Adam, mungkin bukan Hawa, namanya mungkin bisa nama yang lain atau pribadi yang lain, itu adalah pilihan Allah. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau kita bertanya, kalau seandainya Tuhan tidak memilih kita, maka kita itu benar-benar bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Sehingga di dalam Kolose pasal 3:12 dikatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah, setiap sahabat seperjalanan yang mendengarkan layanan audio ini dan sudah menerima Kristus sebagai juru selamat, di satu pihak, setiap sahabat perjalanan waktu percaya kepada Yesus seakan-akan kitalah yang memilih. Namun sesungguhnya kita tidak pernah akan bisa memiliki Allah. Kita tidak akan pernah bisa menikmati anugerah dan kebaikan-kebaikan Allah dan berkat-Nya kalau seandainya sebutlah kita yang memilih Allah, namun Tuhan tidak memilih kita. Karena pilihan itu perlu dua pihak. Namun dalam segi doktrinal, yaitu tentang umat pilihan, ada pemahaman secara doktrinal, yaitu pemahaman tentang orang-orang yang dipilih Allah. Sekalipun dia mungkin tidak mau, namun karena Tuhan sudah memilihnya, maka Tuhan bisa merubah kehendak bebasnya untuk menolak Allah menjadi kemudian menerima Allah. Maka ini adalah perdebatan teologis yang membutuhkan waktu yang panjang. Namun sahabat seperjalanan, hal prinsip yang kita perlu belajar bersama, yaitu bahwa kita itu dipilih Allah. Kalaupun kita memilih Allah atau tidak memilih Allah, sebutlah kita memilih Allah, tapi Tuhan memang tidak menerima kita, maka kita pun tidak akan menjadi siapa-siapa dan tidak akan menjadi apa-apa. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau kita memahami bahwa kitalah yang dipilih oleh Allah, maka sesungguhnya kewenangan, kuasa, kedaulatan itu sepenuhnya ada pada Tuhan. Kalau kita bisa menikmati keselamatan dalam Kristus, kalau kita bisa menikmati kehidupan yang kita jalani setiap hari, kalau kita bisa menikmati anugerah-anugerah yang kita syukuri, setiap sahabat perjalanan kalau ditanya apa 5 anugerah terbesar dalam hidup setiap sahabat perjalanan, saya yakin dan percaya sahabat perjalanan bisa menyebutkannya. Yang pertama adalah diri sendiri yang diberkati oleh Tuhan, yang kedua adalah keluarga, yang ketiga adalah kehidupan, yang keempat adalah mungkin pekerjaan,
atau apapun bentuknya. Yang kelima mungkin adalah pengalaman-pengalaman yang indah, atau kita bisa menikmati dalam suasana liburan hari besar yang masih dirasakan sampai saat ini, bahwa kita bisa merasakan begitu indahnya alam semesta ini. Semuanya karena anugerah Tuhan. Dengan demikian sahabat seperjalanan, kalau kita sebagai orang-orang yang dipilih oleh Allah, yang firman Tuhan katakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, ada dua hal yang Tuhan lakukan. Setelah Tuhan itu memilih kita, Tuhan itu menguduskan kita. Tuhan itu membersihkan kehidupan kita dari dosa asal, dari Adam dan Hawa, dan juga dari dosa perbuatan. Karena kemurahan Allah lah, semua dosa pelanggaran kita berapapun besarnya, selama kita mau datang bertobat dan bertekad untuk memperbaiki hidup, tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan, apapun bentuknya. Mungkin buat dunia, bahkan mungkin hukum secara negara itu, seseorang itu bisa dilakukan hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Maka Tuhan tetap akan mengampuni seberapa besar pun dosanya kita. Itulah kasih karunia kebaikan Allah yang sangat luar biasa. Penebusan Tuhan itu tidak hanya kepada kategori dosa-dosa yang biasa, dosa-dosa ringan, dosa-dosa sedang, atau mungkin maksimal sampai dosa setengah berat. Tapi kalau dosanya sudah berat dan sangat berat, maka Tuhan tidak akan mengampuni. Tidak pernah ada catatan yang seperti demikian di dalam Alkitab. Tuhan akan mengampuni kita. Maka firman Tuhan berkata, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan, Tuhan sudah menguduskan kita. Kenapa Tuhan menguduskan kita? Karena kita dikasihinya. Allah mencintai kita, Allah mengasihi kita. Bukan karena kita layak dikasihi oleh Allah, tetapi karena Allah memang mau mengasihi kita. Dalam relasi hubungan manusia, biasanya kita mengasihi seseorang karena kita anggap orang bersangkutan itu layak kita kasihi. Mungkin istri kita, suami kita, orang tua kita, anak-anak kita, itu anggota keluarga, layak kita kasihi. Orang-orang yang punya sumbangsi dalam kehidupan kita, layak kita kasihi. Namun firman Tuhan katakan, engkau dikuduskan dan engkau dikasihinya. Bukan karena kita layak, tapi karena itu pilihan Allah. Pilihan Allah untuk mencintai kita, pilihan Allah untuk menguduskan kita. Respon kita adalah, biarlah kita mensyukuri untuk semua anugerah pengampunan yang Tuhan sediakan sehingga kita dikuduskan. Mari kita mensyukuri untuk kasih Allah yang mengasihi kita sementara kita tidak layak untuk dikasihi. Maka apa yang kita akan pelajari daripada tema yang kita dengarkan hari ini, yaitu dipilih Allah, yaitu belajarlah bersyukur. Jangan menjadikan diri sebagai pusat kehidupan, tapi menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita. Sepanjang hari kita bersyukur, sepanjang waktu kita bersyukur, sepanjang kehidupan dan nafas ada pada diri kita, kita mensyukuri semua kebaikan-kebaikan Allah. Yang kita ucapkan adalah mengagungkan Dia, memuliakan Dia. Karena mengapa, sahabat seperjalanan? Karena kita itu dipilih Allah, bukan kita yang memilih Allah. Kalau kita yang memilih Allah, Tuhan tidak memilih kita, maka kita bukan siapa-siapa dan kita bukan apa-apa. Biarlah sahabat perjalanan renungan saat ini menolong kita betapa luar biasa dan baiknya Tuhan. Saya bacakan kembali, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hatian, kelemah lembutan, dan kesabaran. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami baca dari bagian firman Tuhan kitab Kolose. Biarlah kami memahami, kami menjadi punya arti, punya makna karena Tuhan yang memilih kami. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.